Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekondiva Desta Alvara dengan NPM 1007031515007, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Unisba, akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Permajaan Kawasan Permukiman dengan Pendekatan Ekologi Berkelanjutan, Studi Kasus RW 15 Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Salah satu ruang yang harus dijaga keadaan alamnya di Indonesia adalah kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi dan peran penting menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, di mana kawasan Cekungan Bandung meliputi Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Permasalahan pada kawasan studi yang pertama ada permasalahan tata masa bangunan, minimnya ruang terbuka, permasalahan degradasi lingkungan, permasalahan drainase, dan permasalahan sirkulasi dan berparkiran. Potensi kawasan studi dikelilingi berbagai sarana sosial dan umum. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rancangan kawasan pemukiman yang sesuai untuk RW 15 Kelurahan Citerep, Kota Cimahi dengan konsep ekologis dan berkelanjutan sehingga terciptanya kawasan pemukiman yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Tinjauan teoretik yang digunakan yang pertama ada perumahan dan pemukiman, peremajaan kota, elemen-elemen kota, perencanaan tapak, neighborhood unit, ekologi, sustainable city, garden city, green architecture, water sensitive urban design, rumah sehat, dan rumah ramah lingkungan. Sedangkan untuk tinjauan kebijakan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat, Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi tahun 2012 sampai 2032, Rancangan Perda Kota Cimahi tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Cimahi, Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, SNI 031734 tentang Kriteria Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, NSPK terkait Water Sensitive Urban Design, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun definisi dari peremajaan kawasan permukiman dengan pendekatan ekologi berkelanjutan adalah penataan kembali wilayah budidaya yang mendukung kegiatan masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan dan lainnya secara terus-menerus. Pengumpulan data yang pertama data primer didapatkan dari observasi lapangan, data sekunder dari studi literatur dan kebijakan. Lalu metode analisis yang digunakan yang pertama ada analisis tapak, analisis kesesuaian lahan, analisis kependudukan, analisis daya dukung dan daya tampung, analisis kebutuhan ruang, analisis hunian, analisis infrastruktur atau sarana dan prasarana, analisis hubungan fungsional, dan analisis strategi peremajaan kota. Adapun hasil dari analisis tapak dan kesesuaian lahan, didapatkan bahwa kesesuaian lahan di kawasan studi dapat dijadikan sebagai kawasan budidaya. Untuk analisis kependudukan didapatkan pada tahun 2025 sebanyak 954 jiwa dengan kepadatan penduduk 222 jiwa per hektar, di mana menurut SNI termasuk dalam kepadatan penduduk tinggi. Lalu untuk analisis daya dukung dan daya tampung, didapatkan daya tampung kawasan penelitian pada tahun 2025 sebesar 994 jiwa penduduk. Untuk analisis kebutuhan ruang, berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku, didapatkan kebutuhan ruang sebesar 12.970 meter persegi untuk kawasan terbangun. Hasil dari analisis hunian didapatkan banyak 96 kafling. Untuk analisis kebutuhan sarana, diketahui tidak dibutuhkan penambahan. Hasil dari analisis strategi peremajaan kota, dari berbagai permasalahan yang ada, maka strategi yang akan dilakukan adalah redevelopment pada kawasan permukiman, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa, serta preservasi pada sarana pendidikan. Adapun hasil yang pertama yaitu konsep neighborhood unit, konsep green city yang diterapkan yang pertama ada green planning serta green open space, lalu green building, green rooftop, serta green energy, green water, dan green transportation. Lalu untuk konsep garden city, di mana kawasan rencana dikelilingi ruang terbuka hijau. Untuk penerapan konsep water sensitive urban design, terdapat kolam retensi dan water treatment plant. Konsep elemen perancangan kota yang pertama ada land use. Dari hasil land use ini dapat dilihat bahwa kawasan akan lebih tertata. Untuk building and formation, circulation and parking,
open space untuk pedestrian way, paving block sebagai pengerasan jalan, lengkapi lampu penerangan jalan serta pepohonan dan lubang biopori sebagai jalur hijau. Untuk activity support, preservasi yang dilakukan adalah preservasi terhadap sarana pendidikan. Syarat implementasi peremajaan kawasan yang pertama ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, DP rumah 0%, sistem seleksi penghuni, serta sistem pendataan penghuni. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.